Penerapan hukum Bernoulli pada tangki air bocor. Research Based Learning Fisika Dasar 1A, Institut Teknologi Sumatera. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi pun, kami dari kelompok 7 TPB 5 dengan anggota kelompok kami, Dirga Anugrah Tarigan NIM 123130006, Noel Yohanes Parsolin Haryanja NIM 123130016, Fadilah U NIM 123430004, Ulia Hairunisa NIM 123430001, Rizka Putri Handayani NIM 123430017, dan yang terakhir Doni Rides Immanuel Simanungkalit NIM 123130005. Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli merupakan jumlah dari tekanan, energi kinetik tiap volume, dan energi potensial tiap volume di setiap titik panjang aliran fluida adalah sama. Artinya, saat aliran fluida meningkat, tekanan fluida tersebut akan turun. Dengan demikian, energi potensial yang dimiliki fluida juga akan turun. Sebaliknya, saat kecepatan aliran fluida turun, tekanan fluida akan naik. Perumusan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli diturunkan dari hukum kekekalan energi mekanik, yaitu penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial dengan perumusan EM sama dengan setengah mv kuadrat tambah mgh, sehingga jika dihubungkan dengan tekanan atau P dan massa jenis fluida, maka akan berlaku P1 tambah ρh tambah setengah pp1 kuadrat sama dengan P2 tambah ρ gh2 tambah setengah pp2 kuadrat. Oke, pada fenomena tangki bocor, kelajuan fluida yang memancur keluar dari lubang dengan jarak h dari permukaan fluida akan sama juga dengan kelajuan yang diperoleh dari suatu benda yang jatuh dari ketinggian h. Pada saat lubang permukaan galon dan lubang bocor terbuka terhadap udara, maka P1 sama dengan P2 sama dengan tekanan atmosfer. Dengan demikian, didapatkan rumus V sama dengan akar 2GH. Kemudian, pada arah vertikal, fluida yang jatuh sama seperti prinsip gerak jatuh bebas, sehingga kecepatan awal yang didapatkan adalah 0. Kemudian, gerak fluida pada sumbu X merupakan gerak lurus beraturan, maka persamaan yang dapat digunakan adalah X sama dengan akar 2GH dikali akar 2 dalam kurung H1 min H per T sama dengan 2 akar H dikali H2. Baik, di sini saya akan menjelaskan metodologi percobaan secara singkat. Jadi galon yang kami punya, kami beri lubang 2 buah. Lalu pada lubang pertama kami beri jarak 10 cm dari bawah, lalu untuk lubang yang kedua 15 cm dari bawah. Lalu kedua lubang kami tutup dengan lakban. Lalu galon diisi dengan air dengan ketinggian 30 cm tanpa tutup, lalu meletakkan penggaris di bawah galon. Nah, untuk percobaan pertama, lakban pada lubang pertama kami lepas, lalu kami catat jarak dan juga waktu tempuhnya. Lalu untuk percobaan kedua, kami isi ulang galon tersebut seperti semula, lalu melakukan hal yang sama dengan melepas lakban pada lubang kedua, lalu menghitung waktu tempuh dan juga jaraknya. Baiklah, masuk ke bagian perhitungan. Dari tabel data hasil percobaan, didapatkan kecepatan fluida pada lubang pertama 2 meter per sekon, dan waktu yang dibutuhkan fluida sampai ke tanah 1,4 sekon. Jarak terjauh fluida menyentuh tanah diperoleh 2 akar 0,2 akar 2. Dari tabel hasil percobaan kedua diperoleh kecepatan fluida yang mengalir melewati lubang sebanyak akar 3 meter per sekon. Waktu yang dibutuhkan fluida untuk mencapai tanah diperoleh akar 0,3 sekon.
dan jarak terjauh fluida mencapai tanah diperoleh akar 3 akar 0,3. Adapun kelebihan pada alat ini yaitu menggunakan barang bekas sehingga mengurangi sampah. Alat dan bahan bisa didapatkan dengan mudah sehingga dapat menghemat biaya. Mudah untuk dipraktikkan karena tidak membutuhkan banyak alat dan bahan, mudah dipahami karena sederhana dan banyak dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa kelemahan pada alat ini yaitu alat yang dibuat kurang menarik karena alat yang digunakan hanya barang bekas saja, memerlukan banyak air sehingga tak sedikit air yang terbuang, menimbulkan banyak genangan air yang berasal dari air yang keluar dari galon bocor. Galon plastik ini umumnya memiliki ketebalan yang rendah dibandingkan dengan material tangki yang dirancang secara khusus sehingga galon dapat dengan mudah berubah bentuk atau terdeformasi saat diberi tekanan yang dapat menyebabkan kebocoran. Berikut merupakan tabel data hasil percobaan 1 dan 2. Dengan melakukan percobaan yang dilandaskan oleh persamaan hukum Bernoulli serta teorema Torricelli, dapat diketahui bahwa tinggi lubang berpengaruh terhadap jarak dan kecepatan air mengalir. Semakin tinggi lubangnya, maka semakin kecil jarak dan kecepatannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketinggian lubang dengan kecepatan dan jatuhnya air berbanding terbalik. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam tangki bocor, air tidak akan keluar melalui lubang yang bocor apabila tangki tidak mendapat tekanan udara dari atas lubang. Lubang yang memiliki ketinggian terkecil akan menghasilkan jarak terjauh dibandingkan lubang yang memiliki ketinggian terbesar. Lubang dengan tinggi terkecil memiliki kecepatan yang besar juga. Tinggi lubang berbanding terbalik dengan kecepatan dan jaraknya.